Baik, saya akan memberi tutorial tentang mencari curah hujan rencana ya. Jadi ini data BMKG di tahun 2000, 2001 dan seterusnya. Ini tercatat di bulan Januari sekian, ini sekian. Oke. Nah, jadi pertama kelebihannya di tabel nggak usah saya dulu kelebihan. Oke, jadi curah hujan rencana itu apa? Curah hujan maksimum rencana adalah, jadi di data catatan BMKG itu yang tertinggi di bulan Januari adalah 131, di bulan Februari sekian dan seterusnya. Artinya curah hujan maksimumnya itu kalau kita analogikan gini. Di tahun 2000 kita ada menangis, air mata kita keluar. Di jam berapakah yang paling tertinggi? Mungkin tercatat di jam 1 pukul hari Jumat sebesar 131,3. Nah, artinya di bulan Februari sekian 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 sekian, diambillah maksimumnya. Nah, logikanya di dalam setahun 2000 itu di hari berapa kita banyak mengeluarkan air mata? Mungkin di bulan Juli di hari Sabtu di jam pukul 12 malam mungkin, atau di jam berapa. Nah, diakumulasilah air mata kita yang mengalir itu, yang per jamnya itu terbesar dalam per tahun. Nah, maka kita ambil maksimumnya. Kenapa kita ambil maksimumnya? Karena dalam perencanaan tidak boleh minimum. Kalau misalnya hujannya terjadi yang terbesarnya 696, kita rencanakan di bawah 696, maka perencanaan kita gagal ya. Begitu juga ambil maksimum dari tahun 2001 dan selanjutnya. Nah, jadi data ini kita susun dalam bentuk ini, kita ambil dari tertinggi. Kalau di Excel large mengambil nilai tertinggi, tabelnya mana? Ini. Terus ditanya urutan keberapa dari urutan ke-1 sampai selanjutnya, ini di 4. Kita tarik. Oke. Diurutkanlah dari ini tertinggi, nomor 2 tertinggi 428 dan seterusnya. Oke. Setelah itu, ini PUH, ini periode ulang tahun. Karena di perencanaan nanti kita disuruh merencana selalu di periode sampai dengan perulangan 5 tahun, 10, 25, 50, 100 dan 500. Semakin besar PUH-nya, maka semakin besarlah debit airnya. Kenapa? 500 tahun ke depan kita merencanakannya. Jadi ini kita input, artinya PUH itu adalah misal setiap 2 tahun itu biasanya terjadi sekali atau 2 kali, minimal sekali, atau di dalam 5 tahun itu terjadi curah hujan terbesarnya berapa. Nah, jadi selanjutnya ini total tahun dari 2000 ke 2009 adalah N, 10 tahun. Lihat ini, saya taruh di sini. Ini kita lebihkan juga boleh karena tahu datanya bertambah. Oke. Jadi jumlah total tahun kita ini yang kita evaluasi dari 2000 ke 2009 itu adalah 10 tahun. Oke. Next, selanjutnya kita menghitung hujan rencana perulangan tahun, 2 tahun, 5, 10 yang dari kita isi tadi. Oke, biasanya standarnya ini jarang ada sampai 1000 ya, 1000 tahun kita rencanain. Jadi setelah ini kita input di dalam rumus distribusi hujan, rata-rata itu punya nilai sama ya. Pertama kita cari rata-rata rumus di Excel average ini tadi curah hujan yang dari maksimum ini tadi kita cari rata-rata lagi. Sebenarnya rata-ratanya berapa hujan maksimumnya itu. Oke. Ini rata-ratanya milimeter per jam. Oke. Setelah itu kita cari standar deviasi. Deviasi itu artinya naik turunnya ini ya, berapa ketimpangan turun atau naiknya.
dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, dan seterusnya. Jadi di Excel saya stardep, stdep. Ini kalau di Excel 2007 stardep aja kalau nggak salah, saya lupa, saya nggak tahu, nggak pernah pegang lagi. Tinggal enter. Oke, kita pembulatannya samakan saja. Oke, deviasi. Nah, semua rumus pada umumnya adalah sama untuk mencari EKT ini ya, periode ulang tahun. Jadi sama, yaitu rata-rata ditambah setar deviasi dikali ketetapan. Ketetapan ini yang berbeda di setiap metode ya, karena punya tabel ketetapan sendiri. Nah, jadi ketetapan di metode Gumbel 1 ini adalah YT sama dengan ini ketetapan yang ini adalah YT dikurang SN. Oke, kita cari saja ketetapan YT dikurang YN dibagi SN. Nah, cara mencari YT adalah juga dari tabel ketetapan. Tapi di sini hanya bisa untuk YT ini ya. Tanpa harus pakai tabel ketetapan, bisa dicari dengan formula Excel min ln tahun kurang 1 dibagi ini. Yang lain tidak bisa, baik YN, SN. Nah, jadi untuk mencari YN kita lihat di tabel. Nah, kalau nilai N-nya tadi 10 tahun, kita lihat di tabel. Ini N-nya adalah 10, maka SN-nya ini. Sorry. Nilai YN-nya ini, SN-nya adalah ini. Nah, kalau sudah dapat, YT juga sudah dapat. YT tadi adalah rumus. Ini sebenarnya tabel juga, tapi bisa pakai Excel. YT-nya misal ini. Nah, berarti ketetapannya berapa? YN kurang YT kurung dikurang YN dibagi SN. Oke, inilah dia ketetapannya ini. Oke, setelah dapat ketetapan, tinggal masukkan saja. Berarti intinya mencari rata-rata ditambahkan deviasinya berapa dikali ketetapan. Oke, hasilnya sama ya, 311. Oke, jadi yang berubah di YT ini aja, makanya ini pakai rumus Excel. Kalau periode ulang 2 tahun YT-nya sekian, kalau 5 sekian. Nah, kalau 5 ketika taruh di sini, nah makanya ini ketika pakai rumus YT periode PUH 5, ini rumusnya YN ini kurang 1. Oke, ketika ini berubah 2, maka hasilnya adalah 311. Ketika 5 adalah 508. Ketika 10 periode ulang tahun, kita merencanakan 10 tahun, berarti debit air adalah ini. Nah, jadi sekarang dalam perencanaan kita bisa jadi disuruh 25 tahun ya, 25 ganti 25. Nah, oke, kesimpulannya dari yang atas tadi, ini kita ambil maksimum, lalu dirata-ratakan berapa rata-ratanya di dalam 10 tahun tersebut, ditambah ketimpangannya, deviasinya, dikali ketetapan. Nah, ketetapan ini yang berbeda di antara setiap metode. Oke, untuk yang pertama sudah. Tapi ada satu permasalahan. Di tabel ketetapan ada 10, 15, 20. Ini jumlah tahun 10, 15, 20. Nah, bagaimana kalau 12? Nah, 12 kan tidak ada nilai di tabel ketetapan. Di sini kan hanya tahun 2019, kebetulan genap ya. Kalau 2010 ya nggak ada. Ya, kalau nggak ada, maka kita cari yang namanya forecast ya. Pertama, kalau seandainya N-nya adalah nilai tahunnya dari 2000 sampai pokoknya 10 tahun, 2000 sampai 2010,
11 tahun misal, maka kita cari di tabel ketetapan 11 ini tidak ada, cari yang di bawah 11, 10. Cari di atas 10, rentangnya 15. Nah, 11 berada di rentang antara 10 dan 15. 10 itu adalah jumlah tahun, ini 15. Jadi 11 itu di antara 10 dan 15. Nah, bagaimanakah kita mencari SNYN-nya? Ini misal saya turunkan saja. Ini yang paling ini N-nya, ini sudah. Ini N. Ini yang mau kita cari SN. Ini YN. SN 10 kita ambil, ini SN-nya ada 10. Kalau yang 15 1, YN-nya untuk 10 ini, yang ini 15. Jadi 11 itu antara rentang 10 dan 15. Berapakah nilai SN jika 11 tahun? Karena di tabel tidak ada, maka pakai forecast. Ini ada forecast. Kita carilah nilai yang X yang mau dicari, 11 tahun. Ini yang akan dicari SN-nya. Ini yang tahun rentangnya, enter. Maka SN-nya adalah ini, di sini saja. Ini. Sama kasus untuk forecast lagi yang YN-nya. Yang mau dicari kalau 11, rentang antaranya di antara ini. Hasil Y yang mau dicari, ini rentang, ini ada X, ini X. Berarti X yang tadi ini. Oke. Maka SN ini kalau kita buat seperti ini, SN biar enak nanti ini melesnya, dipindah kemari. Maka cukup ini yang kita plus. Nah, kalau dia 10, kembali lagi dia ke nilai ini tadi. Kita tes 10. Tetap dia 0,94. YN-nya tetap 0,04997. Nah, kalau 11, nah lihat ya, kalau 10 0,9497, 11 wajarlah SN-nya naik ya 0,96. Jadi itu guna rumus forecast ya, interpolasi namanya. Ya, jadi klik saja dari sini ke tabel yang ini tadi. YN-nya klik kemari, ambil ke YN-nya kemari. Juga SN-nya ambil dari sini kemari. Nah, jadi di tabel ketetapan ini kita linkkan lagi dengan ini, jadi perubahannya otomatis ya. Ini. Nah, kalau 10 tetap, ini sudah saya buat. Oke. Ya, jadi yang paling penting adalah interpolasinya. Ini 11 tahun tidak ada atau 12 tahun tidak ada di sini di tabel. Maka adalah kita cari ring antaranya. Ring antara data 12 itu berada di ring antara 10 dan 11. Kalau saya pakai rumus VLOOKUP, jadi otomatis ketika ini berubah 12, kalau berubah 22 tahun, ini juga berubah 20 sampai 25. Di antara rumus di antara 22 itu di antara 20 dan 25. Jadi dia bergerak otomatis semua ya. Kalau ini kan tidak bergerak lagi, dia hanya 10 15. Jadi ini ke rumus Excel ya. VLOOKUP ya, nggak sempat saya jelaskan di sini. Oke, saya hapus. Oke, setelah dapat ini rata-rata ditambah standar deviasi kali ketetapan. Nah, yang lain sama juga. Misal untuk distribusi normal, rumusnya tetap sama. Yang berbeda itu adalah di tabelnya. Oke, ini rata-ratanya dari sini, tetapan ini. Rata-rata dari curah hujan ini, yang dari BMKG kita yang sudah kita urutkan. Standar deviasi juga dari sini. Oke, jadi rata-rata ditambah standar deviasi kali ketetapan. Yang belum ada ketetapan ya, deviasi sudah, rata-rata sudah. Nilai ketetapan ini langsung dari nilai tabel Gauss namanya. Oke,
Nah, ini ketetapan kalau 2 tahun, lihat di sini. Ini metode yang lain. Kenapa pakai metode lain adalah perbandingan. Kalau di sini 2 tahun yang sebelumnya adalah 308, di metode lain 333. Jadi dalam perencanaan itu tidak boleh kita pakai satu. Kenapa? Nggak ada perbandingan naik turunnya. Jadi nggak boleh. Nanti kita cek lagi yang mana yang dipakai. Oke. Jadi tabel ketetapan Gauss ini ada periode ulang tahunnya. Oke, yang normal dulu. Kalau periode ulang 2 tahun, di sini saja. Berapakah tabel ketetapannya? Ini kita cari, ini 2. Inilah ketetapannya 0. Makanya ini 0. Sama juga kalau 5 tahun, di tabel ketetapan ini 5 tahun, cari periode ulang tahun, ini nomor ya. Ini 5, 0,84. Oke, selanjutnya kalau sudah dapat itu lagi, sini. Oke, ketetapan ini PUH-nya misal periode ulang tahun 2. Ini ketetapannya adalah di tabel tadi. Kita lihat kalau 2 adalah 0. Oke. Nah, jadi kalau di plus seperti ini agak rumit juga ya. Kenapa? Di manual ini tidak berubah lagi. VLOOKUP ini yang dicari, cari kemari, add 4 kan, koma, dari berapa kolom, 1, 2, 3, 4 yang mau dicari ya. 0 ini tetap oke. 2. Jadi kalau 5 dia berubah sendiri, kalau 10 dia berubah sendiri. Oke, kalau 2 tahun mau kita cari perulangan di 2 tahun berapa debit airnya. Ya, sama kembali ke rumus yang tadi. Ini rata-rata ditambah standar deviasi, rata-rata ditambah standar deviasi dikali ketetapan. Oke, lihat ya, 33 970. Kalau 5 di 5 tahun ke depan berubah jadi 472. Lihat. Kalau 10 maka 545. Nah, jadi saya buat tabel seperti ini biar nampak hasilnya ke kanan. Ini kalau 5, ini kalau 10, ini kalau 25, ini. Oke. Saya cek dulu mati videonya. Oke. Jadi sama kasus ya, rata-rata tambah standar ketetapan. Ketetapan berbeda setiap metode. Oke, setelah ini dapat ini. Ini juga ada kasus lagi. Kalau permasalahannya di tabel ketetapan ini misal 10 tahun, 11 tahun tidak ada. Ya sama, diinterpolasi lagi ini dengan ininya sama seperti yang sebelumnya. Oke, jadi di saya ini saya sudah buat dalam satu formula biar nggak banyak garis bantu seperti ini. Jadi otomatis dibaca ya. Nah, jadi ini sudah dapat, ya sudah, lanjut ke metode selanjutnya. Ini juga sama, hanya berbeda ini ya. Oke, rata-ratanya kita cari. Nah, oke, sebelum ke situ, ini dari data curah maksimum BMKG tadi yang setelah diurutkan. Ini kita cari adalah log di Excel ya, log dari ini. Oke ya, sama ya. Jadi kalau di sini kita cari lognya dulu, dilogkan ya. Nanti rata-ratanya adalah berdasarkan average, rata-ratanya berdasarkan log. Kenapa? Karena nilai yang 679 ini dijadikan nilai log ya. Jadi yang dirata-ratakan ya nggak mungkin ini lagi, ya lognya. Termasuk juga standar deviasinya, STDEV, standar deviasi dari log. Artinya nilai curah hujan ini dikonfirmasi ke log.
Oke, sama lagi. Nah, ketetapan di sini berbeda. Oh, ini nggak perlu standar deviasi. Oke, ini tidak perlu. Langsung saja langsung kali ketetapan karena pakai log ya. Nah, jadi ketetapan di sini kita harus cari namanya CS. CS itu rumusnya kenapa CS? Karena di tabelnya diminta CS ini untuk log kemencingan CS. CS itu yang kita cari kalau di Excelnya adalah scale, rumusnya scale dicari ketimpangannya. Oke, cari log, enter. Oke, ini CS nya. Nah, sekarang kita mau cari di CS ini berapakah nilai ketetapannya. Nah, kita cari di tabel ketetapan CS berapa tadi, 0,-0,006. Oke, dicarilah di sini di tabel. Nah, tidak ada ya. Tidak ada. Nah, jadi perlu interpolasi yang seperti saya bilang tadi. Di ring manakah min 006 min 010. Oke, di antara ini dengan ini. Nah, jadi satu lagi, ini adalah kalau periode di tabel kita ini periode ulang 2 tahun, maka cari lagi di periode 2 ulang tahun. Sebentar, 00 yang 0 enggak ada 006 tadi, ini lihat, ini adalah 2 tahun ya. Ambil ini, yang 0,1 nya lagi ambil dari ini. Nah, jadi min 006 ini adalah rentang dari sini. Kita cari di periode ulang tahun ini tadi 2 tahun, sama aja kasus for case. Ini adalah yang mau dicari, ini yang mau ini rentangnya. Oke, 0,011 ini, lihat ya. Oke, setelah dapat ini, maka ya tidak sulit lagi. Rata-rata, ini rata-rata log ditambah ini. Oke, 248. Nah, ini kenapa 301? Karena ini kan masih dalam log. Untuk menjadikan anti log, maka sama dengan 10 dipangkatkan nilai log. Kembalilah dia ke yang ini tadi. Oke, ini tadi. Oh, ininya kelupaan, start date-nya ya, sorry. Ini tadi sama juga kasus standar deviasi tetap. Oke, sama rumus ya berarti semua ya. STRDEV adalah sama juga. Ini adalah yang kita deviasikan dari nilai log tadi. STDEV. Oke, ini yang sebelumnya pakai ini kita konversi ke log ini. Oke, jadi nilainya adalah, sebentar, gimana udah tadi ini. Oke, kita ulang, rata-rata ditambah start deviasi sama rumus seperti tadi. Bedanya ini dirubah ke log dikali ketetapan. Nah, ketetapannya adalah ini tadi setelah interpolasi. Makanya dijadikan lagi ke anti log 10 pangkat yang log ini 301. Pas ya. Nah, jadi di rumus saya ini kenapa panjang rumusnya ini? Karena kalau terjadi perubahan PUH5, ini kan tidak berubah, ini pun tidak berubah, di plus lagi ke sana. Nah, jadi yang saya tidak usah, jadi otomatis ya. Oke, selesai ini, selesai semua. Jadi tidak serumit yang pakai di teori itu kan
dikurang banyaklah rumusnya. Nah, di Excel lebih simple ya, sama hasil sudah saya tes. Nah, jadi kelebihannya ketika ini berubah 2010 misalnya, ini ditambah, tinggal masuk data, maka di sini dibaca 11 tahun. Oke, ini juga tidak red nilai SN ini. Kalau dia 11 tahun, dia ambillah dari ini tadi 11, nggak ada di sini interpolasi, maka hasilnya ini 1,07, YN nya 0,52. oke, SN YN 0,52. Nah, termasuk juga ketika di metode satu lagi preset dispistri normal, KT nya ini kalau 2 tahun, kalau 3 tahun ini berubah, kalau ini nggak ada berubah ya rata-rata ya, ini nggak usah khawatir, 3 tahun tetap dibaca karena ini tetap ada di tabel di Gauss tadi ada 2, 5, 10, 20 PUH kita ya ada, jadi itu tidak terlalu masalah. Jadi setelah dapat ini kita rekap semua ini log person tadi ke dalam ini, ambil hasilnya dari ini gumbal tipe 1 ke dari tipe gumbal ini tadi, yang selanjutnya juga ambil, masukkan kemari. Nah, setelah itu ini tinggal gampang select data, ambil gumbal, ambil nilai dari gumbal. Oke, setelah selesai ini naik lagi kita ke proses uji probabilitas ya. Uji probabilitas itu kasusnya apakah curah hujan rencana kita ini udah akurat perhitungannya, bisa jadi salah. Jadi di sini rumus pertama adalah kita cari kelas. Kalau jumlah datanya tadi 11, ini untuk distribusi gumbal tipe 1 tadi, ini tadi berubah 11 ya, karena kita taruh tadi 11 tahun di sini, maka otomatis dia berubah jadi 11. Ini 2000 ke 2010 adalah 11 tahun ya, tahun tertinggi dikurang tahun terendah tambah 1 atau counted di Excel. Oke, setelah itu berubah 11 tahun itu ada 4 kelas, rumusnya log 3,1 tambah 3,22 kali log jumlah tahun. Ada 4 kelas. Nah, 1 dibagi 4 sama dengan 25, 0,25. Kita ubah dikalikan persen sama dengan dikali 100, 25%. Nah, kenapa kita mau cari 25 ini kelipatan 25? Karena ini 4 kelas, kalau 5 kelas maka kelipatan 20, 40, 60, 80. Nah, kalau 25 ini 25, 50, 75 untuk mencari PUH. Jadi konversi lagi, 100 dibagi 25 adalah 4, 1,3. Karena yang kita hitung tadi di PUH-nya hanya 2, 5, 10, 25, 50, 100. Nah, jadi untuk uji C kuadrat ini kita cari yang tidak ada di kita cari tadi ini. Ini kita cari lagi, jadi punya rumus sama seperti metode gumbal tadi. Cari YT sama, cari SN sama, YN sama, tapi kasus untuk SN-nya YT-nya ambil dari sini. Standar deviasinya tetap ambil dari tabel yang nilai 11 tadi sama. SN-nya adalah ambil dari nilai standar deviasi yang sebelumnya. Ketetapan ambillah dari ini yang ini tadi sama, hanya YT yang berbeda ya. YT ini untuk mencari nilai 4 tahun berapa, karena di tabel tadi nggak ada, makanya pakai rumus Excel dinamis. Hasilnya ini 4 tahun ini PUH 2 tahun ini 1,33 ini. Nah, selanjutnya kita cari lagi yang namanya OF. OF itu artinya
Ini di lebih kecil dari 215 di data hasil urutan BMKG tadi ini berapa yang keluar di bawah 215. Di bawah 215 adalah ini 1 2, makanya hasilnya 2. Di antara lebih besar dari 215 dan lebih kecil dari 3518 ini, di antara rentang ini, berapakah nilai yang di data BMKG tadi? Berapa buah? Maka saya pakai di sini countip aja. Oke, 3, 5, 1 lebih besar dari 448. Kita lihat lebih besar dari 448 ini, maka 1. Nah, jadi kesulitannya di manakah? Ini kalau berubah datanya 15 tahun, maka pasti ininya berubah juga. Oh, sorry. Oh, ini berubah 20. Ini berubah jadi 5 kelas. Ini berubah lagi. Ini berubah lagi rentang ini, nggak sama dia. Nah, yang punya saya ini otomatis ya berubah semua ini. Lihat, ini berubah, ini juga berubah. Oke, misalnya jadi 10 kelas, lihat ini berubah lagi. Diotomatiskan intervalnya. Oke, jadi itu kepiawaian dalam Excel ya. Nah, setelah dapat ini semua sama kasus ini, tinggal copy paste dari rumus ini. Masuklah ke metode penghitungan debit. Nah, kalau di sini udah simple. Nah, jadi kalau sebentar di sini tadi di distribusi log person tidak diterima. Karena ya tadi saya putus. Ini nilai total tahun dibagi 4, nilai untuk EF. Setelah itu OF dikurang EF. Oke. Ini rumusnya juga lihat di atas. Setelah disum, inilah dia hasil perhitungan kita 3,182 ini. Nah, sekarang kita lihat lagi di tabel. Di tabel itu kita cari nilai ininya adalah ini jumlah kelas dikurang 2 tambah 1, ini ketetapan. Nilainya adalah 1. Maka kita carilah DK1 untuk di tabel ketetapan. Oke, tabel ketetapan. Banyak tabel ketetapan nih. Untuk tabel DK1, nah ini ketetapan juga di kegagalan 5% itu adalah ini 3841. Nih hasilnya. Nah, jika ini lebih kecil dari tabel ketetapan DK kritisnya, ini DK rencananya, maka diterima. Tapi kalau ini lebih besar, misal ini kita coret aja sini, maka ini ditolak. Salah katanya. Oke, otomatis ini juga warna merah, ditolak. Sama semua kasus. Berarti untuk yang log person kita tidak lanjut lagi. Nah, ini kita ambil yang dari yang diterima tadi ya. Rencana tadi ya, diambil, masukkan. Setelah itu ya sudah, kita bisa langsung masukkan ke rumus ini. CIA-nya ya, C-nya dari video yang saya pertama, koefisien aliran. Itu apa ya, ini ketetapan. Ini I-nya adalah intensitas hujan. Ini. Ya sudah mudah. Ini intensitas hujan. Ini yang sebelumnya kita hitung 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ini tadi. Yang hanya dari metode yang diterima tadi. Yang ini nggak diterima. Nah, ambillah yang maksimumnya ini. Berarti yang distribusi normal ya. Ini diterima dua-dua. Ambil lagi yang maksimum. Oke. Sebenarnya ada satu tahap lagi metode yang namanya Smirnov-Kolmogorov. Bisa jadi tidak diterima, maka pakai yang ini. Jadi biar jangan kepanjangan video, ini aja ambil, misal taruh kemari. Nah, setelah itu intensitas hujan ini tadi dalam milimeter per jam, kita ubah dia dalam satuan 24 atau 1 hari.
Jadi ini konversi dibagi 24 kali 24 dibagi waktu konsentrasi di pangkat 2/3. Waktu konsentrasi tadi yang dari tabel ini tadi, ini koefisien aliran ya, di peta saya ini zona 1, zona 2, zona 3, koefisien alirannya mungkin perumahan, lihat tabel juga. Maka ini dikali ini dibagi total, ini dia. Lalu disumkan. Ini gabungan ya. Waktu konsentrasi ya, ini rumusnya adalah panjang sungai pangkat 2 dikali 0,87 dibagi 1000 kali S. S itu adalah kemiringan. Kemiringan itu adalah ini. Makanya kalau tanpa buat peta dulu ya susah. Ini panjang sungai bisa dapat dari Google Mapper di video saya. Kemiringannya adalah ini tinggi di hulu, tinggi di bawah, dibagi ini apa namanya, panjang sungai. Ini dikali 1000 dijadikan meter, karena perhitungan kita di sini kan udah jadi meter semua. Oke, ini kenapa kilometer? Karena permintaan rumus ini 0,278 ini konversi dari hektar ke kilometer, ke meter. Jadi semua gak usah diubah lagi. Untuk yang ininya areanya, yang lain adalah meter. Jadi tinggal masuk 0,278 kali C kali intensitas koefisien aliran ini kali intensitas hujan kali apa namanya, areanya ini. Dah tinggal tariklah kita. Nah, setelah dapat ini, dalam perencanaan kita mungkin hitungan dimensi saluran di debit 5 tahun, 54 ya. Mungkin perencanaan 10 tahun. Ya, itu tergantung permintaan ya. Nah, kita ambil 5 tahun. Ya sudah enak lagi. Kalau ini agak berat ya, mencari dimensi ya. Yang agak panjang prosesnya curah hujan tadi sampai ke uji cobanya ya. Itu aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.